Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita kembali bertemu ya untuk dalam proses belajar mengajar tentunya di SMA Negeri 1 Binjai. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan belajar kita lancar pada hari ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Ya semua ya. Sebelum kita belajar coba cek dulu di kanan kirinya di bawah mejanya jika ada sampah silakan diambil dan nanti buang pusat sampah. Baik, sebelum belajar silakan ke ketua kelas pimpin doanya dulu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini siapa yang nggak datang? Bapak coba absen dulu ya. Rama Cipta Perdana, Hafiz Abdillah, Hafid Hanura, nggak datang. Mana Hafid? Sebelum kita masuk kepada materi kita, mari sama kita membacakan ada sebuah ayat Quran. Ayo kita baca sama-sama. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Ada yang masih ingat dengan materi kita yang sebelumnya? Ya, silakan Hadisa. Materi kita yang sebelumnya membahas tentang aku selalu dekat dengan Allah. Iya, benar sekali. Bagus. Masih ingatkah? Coba siapa yang masih ingat? Ada berapa Asmaul Husna yang dibahas pada materi sebelumnya? Saya Pak. Ya, silakan Fadil. Ada 7 Pak, 7. yaitu Al-Karim, Iya. Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir Pak. Oke, bagus sekali Fadil. Tapi kalau Asmaul Husna ada berapa jumlahnya? 99. Baik, akan Bapak semua. Hari ini kita masuk kepada materi yang baru. Ya, ini materinya terkait dengan menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, namun sebelumnya ada satu video yang akan kita sama-sama saksikan. Ya, sebuah video motivasi tentunya supaya membangun semangat kita dalam belajar. Ya. Baik, anak-anak Bapak semua, adapun materi belajar kita hari ini adalah mengenai materi tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk kompetensi dasarnya adalah 1.2 meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Kemudian 3.2 menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian 4.2.1 membaca Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Ya. Untuk indikator pencapaiannya adalah ya 1.2.1 meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Kemudian 3.2.2 menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian 4.2.1.1 mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan menerapkan berbagai jenis nada bacaan atau nahom secara baik dan lancar. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita adalah tentunya setelah kita bahas materi pada hari ini, diharapkan kepada anak-anak Bapak sekalian, pertama, dapat meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Yang kedua, dapat menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina.
Kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan menerapkan berbagai jenis nada bacaan atau nagom secara baik dan benar. Baik, anak-anak Bapak semua, lihat di depan sudah ada Bapak siapkan dalil Al-Quran ya, dan hadis nantinya tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Untuk yang pertama ada Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bapak bacakan dulu, nanti kita baca secara bersama-sama ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Oke, coba kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani. Kemudian Bapak bacakan saja untuk hadisnya ya, ada sebuah hadis tentang larangan dari perbuatan zina ya. Anjari bin Abdullah qala. Sekarang akan Bapak bagikan nanti dari WA grup kelas kita link lembar kerja peserta didik, dan itu merupakan bahan diskusi kita pada hari ini ya. Namun sebelumnya Bapak mintakan ke ketua kelas silakan dibagi dulu kelompoknya menjadi 4 kelompok. Ini sudah dibagi. Baik, sudah dibagi ya. Baik, jika demikian silakan coba buka handphonenya di WA, sudah Bapak kirimkan ya. Ada lembar kerja yang akan kita kerjakan. Sudah Pak? Sudah. Baik, jika sudah, itu ada beberapa masalah yang akan kita pecahkan. Surah Al-Isra ayat 32 dan juga ada Quran Surah An-Nur ayat 2. Nanti silakan dicari, diamati dulu, kemudian dicari tajwidnya, kemudian arti potongan perkatanya, ya, potongan ayat, kemudian juga terjemahkan, ya, baru cari asbabun nuzulnya. Tahu arti asbabun nuzul? Apa itu? Iya, asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat. Kasih ukur dulu buat kita. Baik. Ya, dan juga mencari tentang hadis terkait larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita diskusi, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita mulai diskusinya. Silakan. Cari boleh dari buku yang sudah ada atau dari internet, silakan dicari. Ya, cari dari sumber atau referensi yang sebanyak-banyaknya. Sudah selesai diskusinya? Sudah ya? Oke. Jadi gini, untuk presentasinya, ya, ini kan ada 4 kelompok, ya, maka 2 kelompok yang presentasi dan 2 kelompok lagi untuk memberikan tanggapan atau ngasih saran, kritikan, ya. Dan kita sepakati untuk yang presentasi itu kelompok 2 dengan kelompok 4 ya. Mana tadi kelompok 2? Oke, kelompok 2. Kelompok 4? Mana kelompok 4? Sana, ya. Oke, siapa yang mau dulu presentasi kelompok 2 atau kelompok 4? Kelompok 2, oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengartikan perkata dari Quran Surah Al-Isra ayat 32, menerjemahkan ayat tersebut dan mencari hukum tajwid yang ada di ayat tersebut, dan menceritakan asbabun nuzul dan menjelaskan hadis tentang larangan mendekati zina. Bagus sekali presentasinya, kasih plus buat Hafiz. Apakah dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau ngasih saran? Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 juga ingin mempresentasikan hasil Tunggu, sebelum presentasi, mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi. Ya, silakan. tambahan untuk tajwidnya, Boleh berdiri. yaitu pada kata innahu terdapat tajwid selain guna. Baik, terima kasih Halisa. Kasih plus dulu buat Halisa. Baik, oke, semua sudah presentasi ya. Kira-kira ada yang belum jelas lagi nggak dari materi kita hari ini? Atau sudah jelas semua? Sudah jelas semua. Nah, sekarang sesuai dengan tujuan belajar kita tadi adalah salah satunya menghafal, ya, menghafal dari Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Nah, kira-kira siapa yang sudah siap, yang sudah hafal? Ada? Oke, 2 orang. Nah, anak-anak bapak sekalian, kalau misalkan yang lain belum hafal, bisa disetor hafalannya pada pertemuan kita yang keberapa? Mau yang kedua atau yang ketiganya kita setor? Yang ketiga aja ya. Baik, yang ketiga kita sepakati untuk yang belum hafal. Ya, walaupun harapan Bapak hari ini semua sudah bisa menghafal Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Oke, sekarang silakan maju buat Kalisa dan Rama ya. Sekali lagi terima kasih buat Kalisa dan Rama yang sudah menghafal ya. Kembali Bapak ingatkan buat yang lainnya yang belum hafal, silakan dihafal di rumah ya. Dan nanti silakan disetor pada pertemuan kita yang ketiga ya. Bukan Surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Nah, baik, sekarang mari sama-sama kita simpulkan materi belajar kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta Rasulnya, artinya dalam hadis ya, menjelaskan kepada umat Islam tentang adanya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Maka dengan kita mengetahui ayat ini, jelaslah bahwa dalam Islam itu sangat melarang yang namanya perbuatan zina dan pergaulan bebas. Baik anak-anak bapak sekalian ya, setelah belajar hari ini, silakan di luar mungkin cari referensi, cari dari sumber lainnya untuk menambah wawasan kita terkait dengan adanya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Namun sebelumnya, ya ini sudah ada tugas, ya ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nanti silakan dikerjakan. Ya ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi kita pada hari ini. Namun perlu, nah ini dia tugasnya, silakan dikerjakan nanti. Perlu Bapak ingatkan, untuk pertemuan berikutnya, di pertemuan yang kedua, kita akan membahas masih materi yang sama, dan kita akan lebih dalam lagi membahas tentang materi ini, ya terkait dengan makna dari Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Ya, itu kita lakukan di pertemuan yang kedua. Baiklah, jika demikian maka sudah selesailah materi kita pada hari ini, pembahasan kita. Mari sama kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelumnya sekali lagi kita aplaus buat kelas kita. Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.